Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ina selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puji Sahwa Anissa dengan NIM 2007144. Adapun rekan saya ada Dewi Hasna Fauzia dengan NIM 2001544, Mailan Nada dengan NIM 2007187. Nah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai dimensi kesadaran peserta didik, perkembangan fisik, dan kapasitas otak peserta didik. Saya Dewi Hasna Fauzia dengan NIM 2001544. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi kesadaran peserta didik. Mengikuti logika berpikir Robert McFarlane tahun 1999 tentang pengembangan manusia, peserta didik memiliki 3 pusat kesadaran. Yang pertama ada kesadaran fisik. Kesadaran fisik ini berupa sensasi fisik, dorongan, dan kebutuhan mendesak. Yang kedua ada kesadaran mental. Kesadaran mental ini seperti sifat gugup, dorongan psikologis, perasaan, dan emosi. Termasuk di dalamnya ada kesadaran diri, kesadaran akan pengetahuan, dan kemauan atau itikat baik. Yang ketiga ada kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual ini berupa intuisi spiritual, kebijaksanaan, dan dorongan kekuasaan yang dalam. Selanjutnya, kesadaran itu sebagian berada di alam sadar dan sebagian lagi ada di alam bawah sadar. Yang pertama, kesadaran fisik adalah yang paling kasar. Sebagian besar berupa alam bawah sadar, bertindak secara otonom, dan sebagai respon atas kemauan mental. Yang kedua, kesadaran mental adalah kesadaran yang paling halus dan paling sadar, termasuk kesadaran diri atas sikap dasar dan kemauan. Yang terakhir ada kesadaran spiritual. Hampir seluruhnya berada pada alam bawah sadar atau lebih akurat disebut supranatural. Sekian, terima kasih. Terima kasih moderator, saya Mailan Nada dengan NIM 2007187. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik peserta didik. Nah, perkembangan fisik dipandang penting untuk dipelajari karena baik secara langsung maupun tidak secara langsung mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Nah, secara langsung akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Bila ia mengalami hambatan atau cacat tertentu sehingga tubuhnya tidak berkembang secara sempurna, maka jelas tidak mungkin mengikuti permainan yang dilakukan teman sebayanya. Nah, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan memengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Nah, perkembangan fisik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan dimulai pada saat pertumbuhan ketika sel reproduksi wanita yang disebut ovum yang dibuahi oleh sel integral sel reproduksi pria yang disebut motozon, jamak dari sperma atau zoon. Nah, hal ini kira-kira 280 hari sebelum lahir. Sebelum kehidupan dimulai, sel reproduksi pria dan wanita harus melalui beberapa proses persiapan. Dalam sel wanita terdapat 3 proses, yaitu persiapan kematangan, ovulasi, dan penyuburan. Sedangkan di sel pria terdapat 2 proses, yaitu proses persiapan kematangan dan penyuburan. Pada selanjutnya yaitu pembuahan ovum oleh spermatozoon. Perkembangan dimulai segera setelah ovum dibuahi oleh spermatozoon. Pertumbuhan dalam periode singkat 9 bulan dari sebuah sel kecil menjadi bayi yang dengan sekitar 200 miliar sel, dan itu luar biasa. Yang kedua, kemudian pas kelahiran bukan awal kehidupan, tetapi interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Perkembangan bayi sudah dapat dilihat dengan jelas dibandingkan di dalam kandungan. Otot bayi yang baru lahir kecil, lunak, dan tidak terkendali. Kaki dan leher kurang berkembang, luas dan lunak, dagingnya pun lunak dan elastis. Yang ketiga, bayi mungil akan tumbuh semakin besar. Bayi sudah memasuki masa kanak-kanak. Perkembangan biologis pada masa ini berjalan pesat.
Tapi secara sosiologis, ia masih sangat terikat oleh lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, fungsional keluarga sangat penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan, terutama dunia sekolah. Yang keempat, masa anak-anak kita kenal setelah masa kanak-kanak. Pada masa ini, perkembangan anak semakin berlanjut. Ia akan memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang akan membutuhkan keterampilan. Pada usia 5 tahun, seorang anak yang normal akan memiliki berat badan 5 kali beratnya pada saat dilahirkan. Yang kelima, pada masa selanjutnya yaitu masa remaja. Tulang tumbuh akan memanjang, kemudian akan terjadi proses pengerasan tulang yang diiringi pembentukan dari pembesaran otot. Nah, menurut Catherine 2010, perkembangan fisik dimaksud antara lain mencakup perubahan dalam ukuran dan proporsi tubuh, penampilan, serta fungsi berbagai sistem tubuh, menyertai perkembangan otak, persepsi, kapasitas motor, dan kesehatan fisik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan materi mengenai kapasitas otak peserta didik. Otak merupakan suatu alat tubuh yang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan pusat syaraf dari semua alat tubuh. Otak merupakan organ berpikir yang berkembang melalui proses belajar dan berinteraksi dengan dunia melalui persepsi dan tindakan. Stimulus mental meningkatkan fungsi otak anak dan hal itu benar-benar melindungi mereka dari penurunan kognitif. Seperti halnya fisik, otak manusia mampu beradaptasi dan mengingat kembali apa yang telah dialami. Bahkan di usia tua dapat tumbuh neuron baru. Nah, menurut Elizabeth dalam bukunya, pertumbuhan saraf dapat dikatakan berlangsung sangat cepat sekali selama dalam kandungan dan 3-4 tahun pertama setelah dilahirkan. Teman-teman tahu tidak? Ketika dilahirkan, otak bayi beratnya 1/8 dari berat tubuh aslinya. Pada usia 10 tahun, berat otak akan 1/18 dari berat tubuhnya. Pada usia 15 tahun, berat otak akan 1/30 dari berat tubuhnya. Dan pada usia dewasa, akan mencapai berat 1/40 dari berat tubuh seluruhnya. Nah, bagi peserta didik, latihan mental sangat penting untuk fungsi otak yang lebih baik. Ketika memasuki kelas awal, anak-anak melihat dunia dengan penuh keajaiban, memancing penasaran, memunculkan penemuan yang menyenangkan, bahkan juga tantangan yang sangat menakutkan. Ketika itu, otak peserta didik sedang dalam kapasitas tinggi untuk menyerap banyak byte informasi sekaligus mengembangkan keterampilan hidup. Ledakan ini seperti belajar dalam kerangka olimpiade otak dari seluruh perjalanan hidup manusia. Namun demikian, tidak seperti atlet olimpiade yang memiliki waktu terbatas untuk menunjukkan kinerja puncak mereka. Otak manusia dapat terus tumbuh dan meningkat dengan cara memperbanyak latihan, gerakan fisik, serta olahraga. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.